والقدوة المرضي للعرب والعرب
يا ربي بالمصطفى بلغ زيارتنا إلى مقام رسول الله والكعبة المشرفة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala fil arba sifatul kamaliyah syahadu la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, para hadirin segenap umat Nabi Muhammad, jamaah bagi ta'lim yang beriman, yang semuanya mudah-mudahan dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lepas waktu bagaimana kabarnya, sehat semuanya. Khusus segenap para alim ulama yang banyak hadir di antara kita. Ada guru kita Ustaz Mansur, Ustaz Ridwan, Asli Rusmin Asli, Pak Kisjanto, Ustaz Arif, Ustaz Sulaiman, Ustaz Sofian, Ustaz para asatidzah dan Ustaz Yasin, serta orang saya yang disebutkan satu persatu namanya, agar tetapi tidak mengurangi kesopanan dan hormat pada sekalian, berkhusus segenap PKM Musalla Baitul Rahmah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada pengaji syair dan semuanya. Paling ini suka bingung kemudian salah satu tetapi langsung saja para masyarakat itu kembali berpokok. Pada kesempatan ini mari kita renungkan satu nasihat ada dari kitab Tajul Qafilin daripada Al-Faqih mengatakan man arada an yanjua min adzabil qabri fa alaihi an yulazima arba'at asya wa yajtaniba arba'at asya. Kata Al-Faqih, barang siapa yang menginginkan kita ini berhasil terhindar min adzabil qabr, daripada azab kubur, karena yang namanya hidup makanya mati. Kematian itu karena kita manusia bukan seperti kayu, rapi mata aku jadi arang, kita kagak begitu. Bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah sebuah amanah, yang mana amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Selama Allah berikan kita nikmat panjang umur, nikmat nafas, kita berikan banyak waktu, dikemanakan? Kita habiskan kemana itu semua?
Nanti akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah di alam akhirat. Ada fase-fasenya. Sebelum kita mengalami alam akhirat, kita melintasi itu alam kubur. Ada fasenya. Kalau di alam kubur kita bisa sukses kan nih? Bisa melewati azab kubur enggak? Kalau azab kubur kita bisa lewati, bukan nggak mungkin nanti di akhirat juga kita insya Allah mendapatkan usaha untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah hal yang pasti. Kullu nafsin itu pasti mati. Ya, berkali-kali kita sampaikan, guru kita sampaikan, kalau yang namanya kematian ya akan tempat dan waktu. Karena tua maupun muda, jangan orang sakit, jangan orang sehat. Tapi ada kiat kita untuk bisa selamat daripada siksa kubur. Di antaranya dikatakan fa'alaihi ayyulazima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya, yaitu dengan cara apa? Kita mendawakan atau melazimkan, ya, atau kita menjaga atau melakukan 4 hal dan menjauhi 4 hal. Ada 4 hal yang mesti kita senantiasa lakukan dan 4 hal yang mesti kita jauhkan. Apa saja yang mesti kita lakukan? Yang pertama, muhafazatus shalawat, yaitu kita menjaga sholat kita. Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali Allah akan hisab, Allah akan hitung adalah sholat kita. Bicara sholat dulu. Kalau kita merenung tentang sholat, hampir seluruh wahyu yang Nabi Muhammad terima itu biasanya melalui malaikat Jibril, kecuali sholat. Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu tidak melalui malaikat Jibril. Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu itu harus melintasi 7 lapis langit, melewati matahari, melewati bulan, bahkan melewati Sidratul Muntaha dan berjumpa langsung dengan Allah tanpa penutup hanya untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kita dari Indonesia ke Mekah cuma melewati udara doang, agak melewati langit, nggak nembus matahari. Biayanya pulang pergi di atas 20 juta. Iya. 30 Bib. 30. Padahal dari bumi ke bumi cuma melewati udara doang. Ini Nabi Muhammad bukan lewat udara doang, melewati udara, melewati 7 lapis langit. Kendaraannya nggak ada di bumi. Burung. Kendaraan sorga. Coba bayangkan, mahal gak tuh nilai sholat mereka? Hanya untuk mendapatkan perintah sholat Allah. Mahal ini sholat. Jangan kita kira main-main di sholat. Saking mahal sholat ini sampai dikatakan al-farqu ma baina al-muslim wal kafir, yang dapat membedakan antara orang Islam dan orang kafir adalah sholat. Yang meninggalkan sholat. Sholat yang membedakan kita. Dalam hadis itu dikatakan karena nilai sholat itu mahal, sampai ada satu hadis Nabi kalau tidak silap Allah Matan kawai dan muta'amidah, barang siapa yang meninggalkan 1 kali itu sholat waktu dalam keadaan sengaja, dalam keadaan sadar dan tinggalnya, dan dia berbangga diri meninggalkan sholat, nggak merasa menyesal, maka 1 waktu tersebut yang kita tinggalkan sama juga kita mendaftarkan diri kita di depan pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan harus masuk ke dalam
neraka Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita introspeksi diri kita. Sudah berapa banyak sholat fardu yang kita tinggalkan dalam keadaan sengaja? Artinya sudah berapa banyak pula nama kita sendiri yang kita daftarkan di depan pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi yang meninggalkan sholat. Yang sholat juga, kalau kita nggak jaga, belum tentu ada jaminan. Yang sholat belum ada jaminan, apalagi kagak sholat. Coba buka Quran. Bahwa idulil ada kalanya orang yang sholat pun masih celaka. Yang sholat juga masih celaka. Makanya hakikat sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Gak sedikit juga orang yang sholat gak benar. Gak sedikit. Dia sholat tapi gibahin orang juga. Dia sholat ngadu ayam juga. Dia sholat dan masih banyak perbuatannya yang agak berlebih. Baik. Padahal hakikat sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Bahkan ada kalanya trauma musola masjid yang ambil juga orang yang sholat. Sendal hilang yang ambil juga ada kalanya orang yang sholat. Ada kalanya, ya kan? Makanya bagi yang sholatnya, maka dalam sholat itu ada doa iftitah itu kalau kita masukkan itu dahsyat, itu global banget itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lakukan karena Allah, ikhlas, ibadah karena Allah. Nah, kita lakukan semua ibadah karena Allah. Seperti sholat kita, ibadah kita lakukan buat kita karena Allah. Zikir kita, ngaji kita, ya. Kadang-kadang kalau kita bicara karena ikhlas karena Allah, ada sendiri kadang-kadang terpukul juga, ya. Makanya kalau ada yang mengatakan, banyak ulama kita sering dengar itu benar apa disampaikan, bahwasanya untuk kita bisa masuk dalam surga, nggak bisa surga dibayar dengan sholat. Terlalu murah. Kalau surga dibayar dengan sholat. Yang bisa masuk kita dalam surga adalah rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama yang bisa menerangi kubur kita, ya namanya kita disiksa kubur, menjaga ibadah sholat kita, itu yang pertama. Yang kedua, wassadaqah. Gemar-gemarlah kita bersolat. Subhanallah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Boleh jadi kita di masa muda jarang bersedekah dikarenakan kebutuhan kita masih banyak. Punya duit 10.000, anak masih pada kecil, kita sedekahnya cuma 500 perak, 1.000 perak, 9.000-nya buat keperluan rumah tangga. Karena itu kemampuan kita yang masuk lebih. Tapi ketika anak kita udah besar, udah pada mandiri, kita balik. Ketika kita masih dapat rezeki, masih nyari rezeki itu, dapat duit 10.000, kita balik. Yang tadinya dunia kita 9.000, akhirat kita 10.000, jadi kita balik. Akhirat kita yang 9.000, dunia kita yang 1.000. Anakku, kamu udah gede, udah kerja, udah mandiri. Saudara, ayah urusin kamu nih, aku jalan sebentar. Gara-gara urusin ente,
saya jadikan cara bersedekah. Jarak ibadah sunnah, jarak tahajud, jarak duha, jarak zikir, kalau gede udah mandiri. Makanya ada saat belum lama ada di kalangan satu habaib saja itu terkenal kaya, terkenal dermawan. Gak sedikit juga para jamaah-jamaah itu mendapat bantuan dari dia. Suatu ketika dia mengatakan dia pengen jual rumah. Rumahnya ini di daerah Kemang, 3.000 meter. 1.000 meter mau ke bawah duitnya. Ada makanya bingung, ada sendiri bingung. Dia bilang, Habib, itu kalau dijual santai itu di atas 100 miliar. Jual santai di atas 100 miliar. Dia bilang, Habib, jual apa 50 miliar? Kita tanya, Habib, kalau orang kita kan pikirannya kan ini negatif, sekali dia jatuh usahanya atau apa kan? Kenapa juga jual? Habib, anak-anaknya semuanya udah pada sendiri. Umur anaknya udah 70. Rumah 3.000 meter aja. Ada cuma berdua doang. Anak udah pada mandiri semuanya. Udah pada berusaha sendiri. Sekarang ada mau tukar satu rumah yang di dunia atau rumah di akhirat. Maksudnya gimana? Itu ternyata dijual 50 miliar tapi dibayar dia mau dibahkan semuanya. Baru orang tuh, baru orang itu. Dia mau dibahkan. Anda cukup yang 200 meter, aku dua habis. Umuran 70 lebih. Bukan 50 miliar jual. Anda pokok. Kita ada kalanya nabung aja buat akhirat kita 100.000 atau cuma 2.000 di sini. 2.000-an sama 5.000-an aja ada di pojok. 2.000? Ya gitu. Belinya yang kecil. Karena subhanallah yang di antara yang dapat menyelamatkan kita bukan hanya di akhirat, dalam kubur kita kan gemar bersedekah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dapat menerangi kubur kita, menyelamatkan kita dari azabnya, qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Sayyidina Ali mengatakan, man qara'a harfan min al-Quran, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, apalagi baca dalam keadaan ibadah, dalam sholat, dalam wudu, kita baca satu huruf di Al-Quran, Bismillah, ada berapa huruf? 7 huruf. Satu hurufnya itu Allah balas dengan 100 kebaikan. Satu huruf Al-Quran yang kita baca dalam ibadah, satu hurufnya Allah balas dengan 100 kebaikan. Apalagi kita bacanya bisa sampai 1 surah, atau kita bacanya bisa sampai 1 juz. Subhanallah. Setelah kita baca, kita telaah, kita renungkan. Apalagi kalau kita belajar Quran, tafsirnya kita belajar. Ternyata memang betul Al-Quran itu sudah tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Sudah tidak ada keraguan. Kenapa Anda sampaikan tidak ada keraguan? 114 surah, 30 juz yang ada dalam Al-Quran, semuanya baik, benar-benar petunjuk, benar-benar cahaya, benar-benar penerang buat kita. Itu Quran. Semuanya baik itu firman Allah yang berupa perintah, misalnya perintah sholat, pasti sholat itu adalah kebaikan buat kita. Antum sholat, mau gak kencing sembarangan? Enggak. Mau gak? Itu kencing di belakang motor gitu. Hah? Mau gak? Enggak. Kenapa? Tuh, kucing gitu. Pakaian kita aja kita jaga. Iya. Kalau pakaian kita jaga, apalagi makanan minuman pasti kita lebih
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pasti baik buat kita lakukan. Ente datang ke rumah sakit cari dokter yang luar Islam, yang hanya Islam. Kalau mau tes, Pak dokter, saya ada riwayat rambut, Pak dokter. Mas saya ini kronis, tapi 2 hari lagi Ramadan, Pak dokter. Saya pengen puasa nih, Pak dokter. Gimana menurut Pak dokter? Hampir saya yakin 100% dokter di luar Islam mengatakan puasa. Karena penyakit yang ada perut itu semuanya karena terlalu banyak makan. Karena tak makan. Apa kata Nabi? Sumu tasimu, berpuasalah sehat. Jadi semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, baik itu sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya, itu pasti kebaikan buat kita. Larangannya juga pasti baik buat kita tinggalkan. Allah larang kita minum khamar. Coba kita bantah di larangan Allah, kita minum khamar. Semuanya akan jalan. Anak ini kita lihat, malu gak kira-kira? Malu. Kita menghinakan diri kita sendiri. Kenapa? Karena larangan Allah kita bantah. Maka saya selalu sampaikan, apapun perintah Allah yang ada dalam Al-Quran dan larangan Allah, semuanya adalah kebaikan. Ditambah lagi ada contoh-contoh sejarah para nabi yang ada dalam Al-Quran. Maka membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, menjalani perintah Allah yang ada dalam Al-Quran, intisari kita ambil dari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, itu adalah kebaikan yang sangat amat luar biasa. Singkat saja, yang keempat adalah waqafratul tasbih, yaitu kita perbanyak memuji Allah dan membaca tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil. Makanya zikir-zikir yang ada itu sebenarnya bagus. Karena ketika ditanya tentang masalah zikir-zikir seperti ini kayak tahlil gitu, pernah ya kita singgung juga. Mana ada dalilnya tentang masalah tahlil yang memindahkan, apalagi orang yang udah meninggal pakai besek, pakai apa, ini menyusahkan dan lain sebagainya. Ditanya ada seperti itu, mana buktinya? Anda ketawa, apa yang mau tanyakan? Orang udah meninggal dengan cara tahlil, nyusahin lagi keluarga kena musibah, nyiapin besek, nyiapin kue, minuman. Anda bilang berarti ente tidak ini. Harus dibedakan antara makanan dengan tahlil. Makanan, tahlil. Sekarang tahlil, isi daripada tahlil apa? Afdhalul dzikri fa'lam annahu. Tapi ini sabda ini, kata Nabi, sebaik-baik zikir maka ketahuilah itu adalah la ilaha. Ada nggak di tahlil la ilaha illallah? Ada. La ilaha illallah. Nah, kalau kita buka riwayat Nabi Musa ketika bermunajat kepada Allah, berikan aku amalan ya Allah yang dapat mendekatkan diriku kepada Engkau ya Allah. Atau Allah, ya Musa, Musa banyak-banyak kau baca la ilaha illallah. Kalau bahasa kita Nabi Musa bilang, itu kalimat udah pasaran ya Allah, pengen yang lain. Apa kata Allah? Hai Musa, seandainya kau gabungkan 7 lapis langit beserta isinya. 7 langit ada matahari, bulan, bintang, pelangi, apaan aja ada di langit, beserta isinya, para malaikat di Baitul Ma'mur kumpul, gabungin. Ditambah lagi dengan kau gabungkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya, manusia, binatang, pohon, gunung jadi satu, timbang, dan lawan timbangannya adalah la ilaha illallah. Niscaya tetap lebih berat kalimat la ilaha illallah, dan kalimat itu ada dalam tahlil. Yang kedua isi tahlil apa? Sholawat. Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu. Ini kalau dalam bahasa Arab yusalluna itu kalimat fi'il mudhari. Sampai sekarang ini Allah masih bersolawat sama Nabi Muhammad. Isi daripada tahlil lagi apa? Kalimat tasbih. Kalimat tasbih. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani ala lisan thaqilani fil mizan. 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan tetapi nilainya sangat berat dalam timbangan. Yang pertama adalah subhanallah
Ada nggak di tahlil? Terus istighfar, masya Allah. Mohon ampun semua ada tahlil. Ada kalimat tahlil. Tapi kan itu kalimat tahlil cuma bagus sudah baca. Tapi di masalah makanannya bedain. Kalau masalah makanan nggak diwajibkan dalam tahlil. Kalau orang yang meninggal bab makanan ini bab ikram memuliakan tamu. Kalau memang kita ada duit, kita ngundang orang, kita jamu, bagus ya? Bagus. Tapi itu bukan kategori tahlil. Cuma jadi masalah yang sering ini ada kalanya suka memaksakan, itu yang tidak dibenarkan. Ya kan, sampai mutar sono mutar sini buat tahlil, itu tidak dibenarkan. Dan kita ada kalanya kalau yang namanya tahlil pulang agak mau besek, ada kala itu angkat tahlil. Tuh ada kalanya gitu suka begitu pikirannya nih, tapi kayak di sini. Oh, di mana di mana? Jumlahnya ketularan di sini. Jadi kayak begitu. Jadi mesti dibedakan bab tahlil ada bab makanan. 4 hal ini yang dapat membagi kubur kita. Bab larangannya nanti insya Allah di berikutnya. Doakan saya berpanjang umur. Saya doakan sebelum anda tutup, insya Allah ada 21 Desember memperingati Maulid dan anda berharap ambil di Nurul Iman. Nurul Iman kita ambil di 21 Desember. Ada Sabtu, tetap Sabtu. Anda berharap kehadiran antum wajib kalau bisa fardu ain. Sabtu subuh guru. Subuh, Sabtu subuh, soal fardu kifayah ini. Kalau kifayah perwakilan udah cukup. Fardu ain Nurul Iman semuanya ini. Ya, siap datang kan? Dan ini saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila kita berbeda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.